البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari bahwasanya saya berkata, demi Allah saya pasti akan puasa di siang hari dan pasti saya akan tidur di malam saya pasti akan qiyamul lail di malam hari selama saya masih hidup. Maksudnya adalah selalu setiap hari demikian. Faqala Rasulullah SAW, antal ladzi taqulu dzalik. Rasulullah bertanya, apakah engkau yang mengucapkan itu? Dalam riwayat yang lain, ayahnya yang bercerita itu, yaitu Amr ibn al-As. Kemudian Rasulullah datang, kemudian saya berikan kepada beliau bantal untuk duduk, untuk alas duduk, tapi Rasulullah tidak mau. Maka akhirnya bantal itu ada di tengah-tengah kami. Saya juga nggak pakai. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan Rasulullah. Adapun masalah bolehnya boleh. Karena kalau bantalnya hanya satu, kita yang pakai, sementara tuan rumah tidak pakai, kita merasa tidak tega juga. Baik. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Saya telah mengucapkan itu, ayah dan ibu saya, sebagai tebusan untuk Anda wahai Rasulullah. Maksudnya adalah bi abi anta wa ummi ufdika. Bukan ini baknya bukan bak sumpah, tapi dia adalah apa? Dia adalah takdirnya adalah ufdika bi, yaitu dia sekedar apa? Sekedar yaitu jar majrur untuk fi'il yang memang perlu dengan huruf ba. Bukan saya bersumpah dengan nama Anda dan bersumpah dengan nama ayah dan ibu saya, bukan. Tapi saya menebus Anda dengan ayah dan ibu saya. Itu takdirnya sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi dan lain-lain. Jadi ini bukan sumpah. Takdirnya apa tadi? Takdirnya ufdika, yaitu saya menebus. Qal fa innaka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan itu setiap hari. Fasum wa aftir wa nam wa qum. Silahkan engkau puasa tapi juga berbuka. Maksudnya adalah apa? Ada hari-hari di mana tidak perlu engkau berpuasa. Masalah berbuka jelas, maghrib memang berbuka. Tapi yang dimaksud bukan itu, tapi hari-hari yang lain hendaknya jangan puasa. Dan hendaknya engkau tidur dan juga qiyamul lail. Wasum minasyahri salasata ayyam. Dan puasalah dari 1 bulan itu 3 hari saja. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Sehingga nilainya sama dengan apa? Puasa sebulan juga, 30 hari jadinya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan yang seperti itu semisal dengan puasa dahr, yaitu puasa yang setiap bulan, sepanjang tahun. Karena nilainya bagaikan dia puasa setiap hari. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Saya mampu yang lebih dari itu, lebih utama dari itu. Qal fasum yauman wa aftir yaumain. Puasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Saya mampu yang lebih utama dari itu. Qal fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Fadzalika siyamu Dawud alaihissalam. Itu adalah puasa Nabi Dawud alaihissalam. Wa huwa a'dalus siyam. Wa fi riwayatan wala afdal. Nanti ada disebutkan di situ ya. Karena itu adalah puasa yang paling baik. A'dal yaitu puasa yang paling baik. Baik, ini hadisnya panjang tapi kita ambil sebagian dulu. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi SAW dikabari tentang ucapan Abdullah bin Amr ibn al-As. Kemudian Rasulullah pun langsung berkata kepada langsung datang kepada Abdullah bin Amr untuk memberikan bimbingan-bimbingan yang baik. Dari hadis ini yang pertama kita mendapatkan bahwasanya memang Abdullah bin Amr ibn al-As adalah apa? Orang yang rajin ibadah, pemuda yang rajin ibadah. Kejadian itu berlangsung ketika beliau masih muda, masih di awal-awal pernikahannya. Sampai-sampai Imam Asy-Syaukani mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Qadir bahwasanya
Abdullah bin Amr ibn As adalah abidus sahabah. Dan beliau membela Abdullah bin Amr ibn As ketika dicela oleh siapa? Oleh Zamakhsyari. Dicela dari sisi yang lain, bukan ketika masalah ibadah ini, dari sisi penafsiran ini dan itu. Padahal bukan Abdullah bin Amr ibn As yang keliru, tapi apa? Sanadnya yang dhaif ke beliau. Beliau tidak mengucapkan hadis tersebut, tapi langsung dicela oleh si Zamakhsyarinya. Dan sayangnya di sini adalah beliau memang adalah ahli ibadah di kalangan sahabat. Padahal sahabat sendiri mereka adalah para orang-orang yang rajin ibadah, sebagaimana persaksian dari Allah Ta'ala. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan seterusnya itu. Akhir dari surat Muhammad. Para sahabat adalah orang-orang yang rajin ibadah. Tetapi manakala Abdullah bin Amr ibn As ini sedemikian menonjol di dalam peribadatan, sehingga beliau dijuluki sebagai abidus sahabah. Di kalangan sahabat beliau adalah bintangnya dari sisi ibadah. Oh, mau berangkat? Anak titip menajidan. Baik. Kemudian Rasulullah datang kepada Abdullah bin Amr ibn As menanyakan tentang itu. Kemudian apa? Hendak memberikan keringanan. Ini menunjukkan memang apa? Belas kasih Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana realisasi dari firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau kesulitan yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, beliau ingin sekali kebaikan tercurah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, penuh belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Memang inilah karakter Rasulullah SAW. Maka beliau tidak ingin para sahabatnya itu tertimpa kesulitan, tidak ingin sahabatnya itu terlalu berpayah-payah dalam ibadah, padahal masih ada cara yang lain untuk mendekati Allah dengan apa? Dengan pahala yang berlipat-lipat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya al-afdhaliyah laisat manutah ala mujarradil kasrah. Keutamaan suatu amalan itu tidak tergantung kepada semata-mata banyaknya amalan. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Walaupun asalnya adalah semakin banyak ibadah tentunya apa? Pahala semakin banyak dibanding dengan orang yang ibadahnya sedikit secara umum dari jenis yang sama. Tentunya orang yang puasa sehari, dia pahalanya lebih besar daripada yang tidak puasa. Yang puasa 2 hari lebih banyak daripada pahala orang yang puasa hanya sehari. Sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, muttafaqun alaih, Rasulullah berbicara tentang masalah apa itu umrah dan hajinya Aisyah, mengatakan walakinnaha ala hasabi nasabik wa nafaqatik. Tetapi tentunya pahala itu sesuai dengan kadar penatnya engkau dan banyaknya nafkahmu. Semakin banyak nafkah yang dikeluarkan, maka pahala semakin banyak. Ini wajar. Tetapi apa? Sekian banyak dalil yang lain menunjukkan boleh jadi suatu amalan itu kalah oleh amalan yang lain yang lebih sederhana. Dikarenakan apa? Waktunya yang sesuai atau apa? Atau boleh jadi lafaz-lafaznya itu lebih utama. Sebagaimana hadis siapa itu? Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain, hadisnya sahih. Ketika Rasulullah berangkat di waktu subuh, melihat Sofiyah sedang berzikir. Di mana itu? Di musolanya beliau, yaitu di kamar Aisyah, di kamar Sofiyah. Kemudian Rasulullah pulang ketika matahari sudah agak meninggi. Rasulullah tanya, apakah engkau masih duduk di sini sejak aku tinggalkan sampai sekarang ini? Sofiyah mengatakan iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad qultu salasa kalimatin wa hiya afdalu mimma qulti. Saya telah mengucapkan 3 kalimat yang itu lebih utama daripada seluruh apa yang engkau ucapkan. Padahal zikir Sofiyah lebih panjang daripada zikir Rasulullah di kejadian itu. Kemudian menyebutkan itu, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallahi wa bihamdihi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimatih, diucapkan 3 kali. Itu lebih utama daripada zikir yang tadi. Zikir yang sejak apa? Sejak sebelum fajar sampai matahari meninggi. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan semacam itu. Di antaranya adalah apa? Puasa dahar, ini keutamaannya banyak. Maksudnya puasa dahar tapi yang disyariatkan. Tetapi puasa Daud lebih utama daripada puasa dahar. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang benar-benar dia tidak pernah berbuka, dia itu apa? La shoma wala aftor. Dia itu tidak berbuka dan tidak puasa, dianggap tidak sah puasanya itu, sia-sia. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi amalan yang sedikit dia itu lebih besar nilainya daripada amalan yang banyak.
tergantung beberapa keadaan. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab orang yang membawa Al-Quran. Jelas membaca Al-Quran ini keutamaannya besar sekali. Tetapi boleh jadi suatu amalan itu yang dohirnya yang semula tidak utama menjadi lebih utama dari membaca Al-Quran. Contohnya adalah apa? Dia baca Al-Quran ini penting. Tetapi ketika ada orang lewat mengucapkan salam kepada dia, maka menjawab salam ini wajib. Dan ini yang lebih utama di waktunya. Kemudian apa contohnya? Dia membaca Al-Quran ini penting. Tetapi ketika dia melihat ada orang buta sedang hendak jatuh ke longkang, maka menolong orang buta ini lebih tinggi nilainya daripada sekedar membaca Al-Quran. Jadi masing-masing diletakkan pada tempatnya. Demikian pula kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, membaca Al-Quran secara jenisnya ini paling utama. Tetapi kalau dia membaca Al-Quran di waktu ruku atau sujud, jelas bukan lagi utama, bahkan ini haram, dilarang. Sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas itu, nuhitu an aqra al-Quran wa ana raki'un aw sajid. Demikian pula antara di antaranya lagi, yaitu setelah salam dari sholat. Memang membaca Al-Quran ini utama, tetapi zikir setelah salam itu lebih utama. Karena Rasulullah menunjukkan yang demikian. Maka di sini Rasulullah SAW karena belas kasihan beliau kepada umat ini, beliau ingin menunjukkan bahwasanya masih banyak amalan yang lebih ringan dan lebih baik pahalanya daripada apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Amr di sini. Dan disebutkan di sini yang terbaik puasa adalah puasa Nabi Dawud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak puasa. Hikmahnya kata para ulama adalah untuk apa? Di samping mendapatkan keutamaan puasa, keutamaan yang lain adalah dia menjaga kekuatan badan. Karena kewajiban itu banyak, bukan hanya puasa saja. Boleh jadi di kehidupan sehari-hari kita perlu membantu orang lain, membantu keluarga, membantu ayah ibu, atau membantu orang yang kendaraannya sedang mengalami trouble di jalan, kita dorong. Kalau kita tidak puasa malah jadi kita tidak mampu menolong saudara kita barangkali, dan lain-lain. Baik. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, ana lupa hadis Anas atau hadis siapa itu ya, yang Rasulullah safar, kemudian kemudian sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Kemudian mereka turun, orang yang puasa tidak mampu berbuat apa-apa. Sementara orang yang puasa, mereka melakukan seluruh amalan, memasang tenda, kemudian mengurusi kendaraan dan lain-lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ujuri kulliha." Pada hari ini orang yang tidak puasa dia membawa pergi seluruh pahala, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu diletakkan pada tempatnya, baru mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang lebih besar daripada jenis pahala tersebut, jenis amalan tersebut. Baik, ilahuna wallahu a'lam.